Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya tetap sehat dan semangat ya. Oh iya, hari ini akhir minggu. Gimana kalau kita bareng-bareng bikin donat kentang? Rasanya mungkin enak, walaupun aku nggak pinter bikin kue. Tapi jangan lihat dari bentuknya ya. Kita cobain. Yuk, bareng sama aku, kita buat donat kentang. Bahan yang diperlukan 250 gram tepung terigu, 1,5 sendok teh vermipan, 30 gram mentega, 2 butir kuning telur, 40 gram gula pasir, dan 100 gram kentang yang kemudian dikukus selama 15-20 menit dan kemudian dihaluskan. Jika kentang sudah halus, mari kita siapkan adonan kering. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu. Kemudian, kita masukkan 40 gram gula pasir. Kemudian, masukkan 1,5 sendok teh vermipan. Dan aduk rata adonan kering. Selanjutnya, kita gunakan sarung tangan plastik untuk menguleni adonan. Sebelumnya, kita juga dapat mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, setelah adonan kering teraduk rata, masukkan kentang yang telah direbus dan dihaluskan. Kemudian, masukkan 2 butir kuning telur. Dan masukkan air dingin sedikit demi sedikit. Dan aduk sedikit rata adonan kering, kentang, dan telur. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menggunakan tangan. Aduk rata adonan hingga mulai membentuk satu adonan. Jika adonan masih terasa banyak tepung terigu, dapat ditambahkan air dingin sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah setengah kali seperti ini, Anda dapat menambahkan mentega tanpa menambah air lagi. Kemudian, uleni adonan selama kurang lebih 20-25 menit. Lama waktu menguleni tergantung dari tenaga dan hasil bantingan tangan setiap orang. Pada video ini, saya menguleni sambil membanting-banting adonan selama kurang lebih 25 menit. Setelah cukup kali seperti ini, adonan dibentuk bulat, kemudian bersiap untuk diistirahatkan. Adonan diletakkan kembali ke wadah dan siapkan serbet atau kain lain untuk menutup adonan. Adonan diistirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian,
Kempeskan adonan dengan menekan bagian tengah adonan dan banting-banting lagi serta uleni lagi adonan. Lebih 5 menit, diuleni lagi, bentuk adonan menjadi bulat-bulat kecil. Kemudian, letakkan pada wadah yang sudah diberi tepung terigu agar adonan tidak menempel. Lakukan pada semua adonan. Jangan lupa, tempat wadah adonan diberikan sedikit tepung terigu. Semua adonan dibentuk bulat, tutup lagi, dan istirahatkan kembali adonan selama 30 menit. Kemudian, setelah 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat dari bentuk semula. Lalu, gunakan sumpit untuk memberi lubang di bagian tengah donat. Donat tidak perlu digepengkan, langsung saja diberi lubang di bagian tengahnya. Lakukan pada semua donat, kemudian panaskan minyak untuk menggoreng donat. Pastikan minyak yang digunakan banyak dan benar-benar panas. Gunakan api kecil, namun tetap pastikan minyak selalu panas. Tips menggoreng donat adalah cukup sampai kuning keemasan di satu sisi, baru balik ke sisi yang lain. Donat hanya perlu dibalik 1 kali saja. Selamat mencoba! Lakukan cara penggorengan yang sama pada semua donat. Jangan sampai gosong ya. Ini dia hasilnya. Donat meses coklat. Terlihat lezat bukan? Kalian juga dapat menggunakan topping lainnya. Oh iya, jika kalian ingin menggunakan meses coklat sebagai toppingnya, pastikan donat sudah dingin. Kemudian, baru kalian oles dengan mentega. Dan tempelkan meses coklat yang sudah tersedia di wadah tertentu. Selamat mencoba di rumah. Oh iya, jangan lupa cuci tangan ya sebelum memasak. Nah, menarik bukan pembuatan donat kentangnya? Oh iya, sedikit informasi nih untuk kamu. Saat pembuatan donat kentang, ada peristiwa fermentasi yang disebabkan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi instan atau vermipan. Jamur tersebut yang menyebabkan saat pengistirahatan adonan terjadi pengembangan
atau adonan menjadi lebih besar 2 kali lipat dari bentuk sebelum diistirahatkan. Nah, dari sini kita bisa lihat kan bahwa jamur yang selama ini kita kira merupakan parasit dalam kehidupan manusia juga dapat difungsikan untuk menguntungkan manusia. Di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi tinggal kita sendiri yang memilih kita ingin berbuat baik atau berbuat jahat. Sekian video untuk hari ini. Saya, Magdalena Ega Putri, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 2017, mengucapkan sampai jumpa.